kalau di sini kita udah ada tamunya, nggak berdua doang. Kalau Benar. ngomongin otomotif, kita panggil siapa, Pak? Selalu bersama dengan Mas Rangga Hadiansyah, redaktur dari Detik Auto. Welcome back. Hai. Mas Rangga, ini kita akan ngobrolin soal kecelakaan yang terjadi di jalan tol lagi-lagi ya, gara-gara remblong. Remblong, diduga remblong. Diduga masih ya, karena masih dalam oke. penyelidikan ya, investigasi Oke. ya. Ini kejadiannya baru banget sebenarnya, baru kemarin malam. Semalam ya? ya, semalam kejadian. Semalam dan kejadiannya naasnya adalah ada hingga 8 orang meninggal dunia yang menjadi korban tewas ya. Boleh diceritain ke kita sedikit kronologi sebenarnya di lapangan ketika ini terjadi nih bisa sampai remblong tuh kenapa? Ya itu berdasarkan informasi dari kepolisian juga ya, laporan dari kepolisian itu kejadiannya memang di gerbang tol Ciawi 2. Itu kabarnya sih truk itu dari arah Ciawi menuju Jakarta tuh. Dan kebetulan di situ lagi banyak beberapa kendaraan yang lagi ngantri untuk bayar tol gitu kan. Jadi kalau tadi menurut laporannya Brigadir Dinada itu ada beberapa 7 kendaraan kalau nggak salah ya tadi. Itu 7 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini gitu. Itu diduga memang karena remblong si truk pengangkut galon ini. Dan penyebab pastinya memang belum dipastikan sama kepolisian sebelum nanti laporan resminya gitu. Ini supir truknya sendiri masih selamat kah atau masih selamat tapi ya? belum bisa dimintai keterangan. Belum bisa dimintai keterangan. Jadi dia bawa truk ini yang berisi galon, kemudian menabrak rentetan mobil yang ada di depannya yang sedang mengantri untuk di bayar gerbang tol. Betul. Oke, wow. Tapi ini bukan kecelakaan maut pertama di 2025 ya kan? Iya, betul. Kecelakaan truk sama terutama kendaraan besar ya, truk sama bus ini udah sering banget terjadi. Apalagi 2025 ini yang baru masuk Februari aja. Iya, ini baru masuk Februari. Iya, yang baru masuk Februari itu udah beberapa kali kecelakaan gitu. Bahkan sampai dari 10 enggak? Belum, nggak sampai sih, tapi yang menurut catatan kami ya, kayaknya sih nggak sampai, cuma korbannya itu lumayan banyak, sampai belasan orang yang meninggal dunia gitu akibat kecelakaan ini. Gerbang tol Ciawi ini bagian dari ruas jalan tol apa ya? Jagorawi. Jagorawi ya. Ini di gerbang tol Ciawi ini emang seringkah tipikal topografinya sehingga membuat orang kecelakaan atau memang ya mungkin karena si remblong itu pada akhirnya terjadi? Iya. Atau memang kondisi topografinya bikin orang sering remblong? Jadi kalau dilihat topografinya ya, kalau tadi keterangan polisi dari arah Ciawi menuju Jakarta, itu emang agak turun walaupun agak landai gitu. Jadi kadang-kadang merasa nggak ada turunan nih gitu. Cuma kalau lagi kecepatan tinggi dan remblong itu emang pasti agak susah untuk mengendalikannya gitu kan. Apalagi truk kalau misalnya dia berusaha untuk mengendalikan kendaraannya gitu dengan walaupun misalnya sudah remblong nih, kemudian dia mengendalikannya dengan menurunkan gigi gitu, engine brake gitu, berusaha engine brake. Itu nggak bakal bisa. Karena tadi sistem si transmisi truknya itu nggak bakal bisa untuk nurunin gigi, malah masuknya jadi netral, dan netral itu malah bikin kendaraan makin blosor gitu. Artinya sebelumnya di kejadian-kejadian lain pernahkah di gerbang tol Ciawi ini mengalami kecelakaan serupa? Kalau di gerbang tol ini menurut kayaknya belum pernah ya, baru ini ya. Cuman di lokasi-lokasi lain kalau misalnya tadi ya, kalau dia salah penanganannya si sopirnya, maka tadi akan terjadi remblong makin parah gitu. Iya. Mas, ini kan cuman kan truk-truk yang keluar harusnya juga udah dalam pengecekan kan, yang kayak gitu-gitu. Kenapa bisa sampai miss? Kalau dari statusnya Kementerian Perhubungan ya, kita juga cek tadi di aplikasi Mitra Darat, itu truk ini emang udah dinyatakan layak jalan gitu. Masih dinyatakan layak jalan sampai dengan 11 Mei 2025 gitu. Cuma mungkin ini kan kalau uji kir ini setahun 2 kali ya, 6 bulan sekali kan. Itu kan perawatan harus dilakukan gitu kan. Nah mungkin dari dari sisi sopirnya juga yang belum memahami sistem kerjanya atau gimana gitu, bisa di ini juga sih. Kalau kayak dari perusahaan air minumnya sendiri udah ada keterangan nggak? Belum ada juga ya. Tapi si perusahaan air minum sama operator truknya itu akan dimintai keterangan sama Kementerian Perhubungan.
Tapi terlepas dari kecelakaan ini, catatan dari Detik Auto mungkin ada kayak pengemudi yang mungkin kerap kali abai gitu terhadap keselamatan kendaraannya atau keamanan kendaraannya, itu masih kerap terjadi nggak? Masih banyak banget. Masih banyak banget. Terutama kalau di kendaraan ini kan mereka masih lalai sebelum berangkat itu, mereka suka nggak ngecek gitu sebelum berangkat. Kenapa suka nggak ngecek itu? Padahal kan udah tahu risikonya besar banget kan. Mungkin karena dikejar waktu, ya kan? Atau karena udah hari-hari kayak gitu. Iya begitu. Biasanya kayak gitu kan. Padahal sebelum praktisi keselamatan berkendara itu udah sering banget mengingatkan sebelum berangkat itu kendaraan harus dicek. Si pengundinya juga harus fit ya. Harus fit gitu. Tapi nggak ada ya kayak di jalan tuh yang ngawasin gitu, kayak ini truk kayak semacam operasi gitu lah untuk mengecek gitu apakah memang kendaraan-kendaraan yang ada di jalan ini sudah sesuai dengan aturan. Harusnya ada karena di beberapa titik juga ada terminal-terminal yang memang untuk memeriksa si kendaraan besar ini gitu. Kalau harusnya ada, berarti yang kerap kali terjadi adalah miss pengawasan nih berarti. Iya mungkin gitu ya. Berarti skip biasanya kan. Kita coba validasi lagi jawaban-jawaban dari Mas Rangga tadi ya, informasinya dari Detik Auto. Kita mau ketemu juga sama salah satu orang narasumber lain ya yang bergabung sama kita sore hari ini adalah Pak Jusri Pulubuhu, yaitu founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sore Pak Jusri. Pak Jusri, kita belum bisa dengar suara Pak Jusri, boleh di-unmute kah? Mungkin belum ter-unmute. Itu maksud tadi selamat sore itu, karena kita minta maaf. Bagaimana sekarang? Selamat sore Mas Edo dengan selamat sore Pak Kucit serta Bang Rangga yang selalu setia. Gimana kabarnya Pak? Hari ini Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Jusri udah bosan-bosan nih kayaknya. Udah bosan banget ditelepon sama mestinya nggak bosan ya Pak Jusri ya. Enggak juga, karena saya berpikir kalau kita bicara keselamatan itu ibadah ya, apalagi kita bisa mengarahkan, memberikan guidance, pedoman tentang keselamatan, entah mereka mau dengar, entah mereka mau laksanakan. Saya yakin pasti dicatat. Nah, saya sepakat dengan Bang Rangga tentang hal ini. Jadi makanya beliau selalu aja bicara soal keselamatan ya. Karena dia ngumpul ibadah nih. Ngumpulin ibadah, betul, pahala ya. Benar Pak Jusri, tadi kita ngobrol soal bagaimana catatan-catatan dari Detik Auto misalnya masih sering kali ditemukan ada kelalaian gitu dalam berkendara dari truk-truk khususnya, sehingga akhirnya lalai akan keselamatan dan keamanannya saat berkendara di jalan gitu, khususnya jalan tol juga termasuk. Mungkin dari Pak Jusri mau nyampein juga soal catatan ini, memangnya di mana sih bottleneck-nya sehingga sampai terjadi nih, kerap kali terjadi kelalaian semacam ini Pak Jusri? Baik, saya sedikit review dulu tentang kecelakaan yang menyangkut angkutan logistik ya. Walaupun populasinya, volume jumlahnya lebih kecil dari kendaraan ringan, kendaraan pribadi, jauh lebih kecil, tetapi perlu diketahui rata-rata sebagai pemerhati, saya memperhatikan yang tercatat, yang terekspos, itu rata-rata satu hari itu ada 7 kecelakaan kendaraan bermotor yang melibatkan angkutan logistik. Dan saya sedikit gemas berbicara hal ini karena dari setiap tahun saya berbicara, bahkan kalau dilihat mungkin sudah 40 tahun lebih saya bicara ini tentang masalah keselamatan, dan masalah angkutan ini selalu berulang. Dan kalau saya melihat ini sangat kompleks sebenarnya kalau kita berbicara carut marut ini, dan kita mau memberikan mau menurunkan masalah angka kecelakaan yang terjadi pada angkutan logistik itu melibatkan paling sedikit ya ada 12 lembaga di sini. Dan lembaga ini ada yang sebagian berkeinginan sebagaimana yang diinginkan masyarakat, tapi ada lembaga lain menolak karena ini menyangkut angkutan logistik yang kaitannya adalah inflasi, gitu ya. Dan satu lagi di dalam Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009, ketetapan harga jasa dari itu diserahkan kepada pasar. Jadi liberalisasi ini
tidak dibarengin dengan norma-norma keselamatan atau pengawasan. Nah, itu yang menjadi kacau, belum lagi ada biaya-biaya yang terjadi di jalan. Ini akhirnya sektor atau aspek perawatan kendaraan jadi tidak dilakukan. Kesejahteraan pengemudi tidak tersentuhkan. Kompetensi pengemudi tidak dilakukan. Kenapa? Karena nggak ada biaya. Karena biayanya sudah diserap oleh banyak hal yang terjadi selama perjalanan mereka. Dan itu adalah yang membuat carut marut transportasi angkutan logistik. Ini mungkin secara singkat di depan, ini hanya bisa dilakukan jika ada ketegasan dari orang tertinggi di negara ini. Sehingga betul-betul bukan hanya kebijakan satu kementerian atau satu lembaga, nggak akan bisa, karena ini angkutan logistik. Jadi kalau polisi berteriak, perhubungan berteriak, tetapi tidak didukung oleh lembaga lain, gitu ya, yang terjadi akan seperti ini, berulang terus, gitu, berulang terus, gitu. Karena masalahnya nggak tuntas-tuntas, rasanya ini perlu langsung diselesaikan, turun tangan langsung orang punya kekuasaan tertinggi di negara ini ya, Pak ya, alias Pak Prabowo ya. Betul. Jadi presiden harus terlibat langsung dan menegaskan kepada seluruh pembantunya yang memimpin lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan koordinasi dengan memprioritaskan atau mendudukkan keselamatan menjadi prioritas. Oke, terus sebenarnya kalau kita bicara peraturan sudah lengkap, gitu ya, sudah boleh dibilang lengkap dan tinggal di penyempurnaan kecil saja ya. Namun mereka ini berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau kepolisian ingin memprioritaskan keselamatan, perhubungan, memberikan hal yang sama, suara yang sama, tetapi katakan salah satu kementerian, misalnya bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, atau bidang perekonomian, atau kementerian pekerjaan umum, perindustrian, karena ini melibatkan paling sedikit ada 12 lembaga yang saya catat ya. Sehingga kalau ini ingin dilaksanakan menjadi integrated, tentu yang bisa mengoperatednya ini ya itu orang nomor satu dong. Ini menurut hemat saya demikian. Jadi jangan sampai selalu yang menjadi objek kesalahan adalah pengemudi. Sampai saat sekarang ini pengemudi. Kalau kita lihat tindakan hukumnya hanya ke pengemudi. Pengusahanya jarang sekali sampai selesai. Ya, sampai selesai ada sanksi itu jarang sekali. Apalagi semua keinginan masyarakat agar pengusaha juga mendapatkan sanksi hukum itu tidak efektif sampai adanya viral dulu. Demikian. Mungkin Mas Rangga ada pertanyaan. Mungkin kalau ini Pak Jusri, sekalian nanya juga deh sama Pak Jusri. Soal ini Pak, kompetensi pengemudinya ini kan sering banget Pak, remblong ini bagaimana penanganan terhadap kendaraannya gitu. Mungkin dari Pak Jusri ada masukan gitu Pak. Betul. Jadi kompetensi menjadi salah satu kontributor daripada kecelakaan. Kompetensi yang lemah yang merupakan fakta saat sekarang itu adalah salah satu kontributor yang faktual yang menyebabkan terjadinya kecelakaan berulang. Tetapi kompetensi ini kalau kita ingin melakukan remedial work plan-nya atau melakukan solusi di kompetensi, tentu kaitannya kepada biaya. Ya kan? Kalau biaya tentu harga akan tinggi. Nah, sementara pengusaha yang lain membuat harga lebih rendah dengan menghilangkan elemen kompetensi yang sedang diperjuangkan oleh sebagian pengusaha logistik ya. Dan mereka pasar akan lari yang lebih murah dong. Nah, jadi di sini sebenarnya kontribusi atau peran daripada stakeholder di sini termasuk masyarakat harus melakukan sinergi yang luar biasa. Mereka harus paham bahwasannya keselamatan jauh lebih penting daripada harga gitu ya. Betul. Karena kalau sudah kecelakaan biayanya double. Hidden cost-nya luar biasa. Dan menurut yang saya pahami dalam statistik yang ada, biaya kecelakaan yang hidden cost-nya yang tidak terlihat itu bisa sampai 50 kali daripada angka yang terlihat pada saat kecelakaan itu terjadi. Karena putusnya mata rantai daripada supply chain gitu ya,
terus kemudian belum lagi kalau keluarganya mengalami fatality atau serious accident begitu, terganggu ekonominya mereka. Artinya ini dahsyat sekali gitu. Saya kalau berbicara ini seperti Mas Rangga, mohon maaf sebelumnya Mas Rangga ya Bang Rangga, saya kan kadang-kadang kalau bicara dengan Anda agak emosi dalam hal ini, tapi bukan emosi dengan Anda. Paham, Emosi Pak. kenapa ini nyawa masyarakat dan biaya yang luar biasa yang terjadi. Masyarakat yang tidak salah menjadi korban. Betul. Ya. Dan terlihat di sini para pemangku kebijakan itu tidak memahami arti daripada keselamatan itu sendiri. Baik. Oleh karena itu mereka sangat lemah di dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang berbasis keselamatan. Bahkan saya bukan tanya ya, oke ini opini saya. Saya melihat semua kebijakan ke lembaga-lembaga tersebut, mereka baru aktif ketika kecelakaan terjadi. Mereka tuh sifatnya reaktif. Dan reaktif ini akan hilang begitu tidak ada suara-suara yang membahas soal ini. Akan sebentar lagi minggu depan masalah Jagorawi sudah hilang. Betul nggak? Benar. Benar. Capek kita bicara soal ini. Pak Jusri, saya mau nanya dikit soal bagaimana tadi Pak Jusri bilang kalau ini adalah kerjasama dari banyak sekali stakeholder untuk membereskan ini ya, nggak cuma satu pihak gitu. It takes two to tango. Yes. Tapi kalau boleh tahu dari evaluasi yang dilakukan oleh Pak Jusri dan teman-teman dari JDDC begitu, dari semua stakeholder yang terlibat untuk bertanggung jawab terhadap keamanan lalu lintas atau kecelakaan seperti ini, yang mana, pihak mana yang rasa-rasanya Pak Jusri ngelihat kayak abainya tuh rasa abainya paling besar gitu? Iya, paling tinggi ya. Oke, khusus kita bicara khusus angkutan logistik ya, tidak bicara yang lain ya, kendaraan ringan, angkutan logistik. Ini melibatkan salah satu kementerian tadi yang saya sampaikan, Kemenko bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, kemudian bidang perekonomian, pekerjaan umum, perhubungan, kepolisian, perindustrian, bahkan sampai ke Depnaker karena menyangkut renumerasi tenaga penetapan gaji gitu ya, sehingga si supir atau si pengemudi tidak mencoba melakukan defisiensi atau penghematan dari biaya yang ada misalnya ya. Nah, kalau ditanya pertanyaannya mana, saya agak susah juga ngomong karena semua memberikan kontribusi. Sebagai informasi yang terlihat dari ada dua lembaga yang memang day to day-nya fokus kepada masalah ini, yaitu yang seperti kita lihat sebagai masyarakat, yaitu kepolisian dan perhubungan. Tetapi kalau dalam konteks logistik ini sebenarnya bukan mereka yang terlihat lebih dominan menyuarakan aturan-aturan yang ada. Tetapi tadi saya katakan, contoh tadi lembaga termasuk pihak swasta. Kita bicara odol aja, overdimensi dan overload tadi. Itu kan kalau kita mencoba menekan biaya, tentu kita membuat overdimensi sehingga kapasitas angkut barang itu akan lebih besar dan akhirnya harga barang jadi murah karena transportasinya murah kan. Betul. Nah, kalau sekarang dikembalikan oleh polisi kepada aturan yang ada, itu kan nggak boleh di jalan. Perhubungan juga nggak boleh di jalan. Benar. Nah, yang berteriak ini, tapi maaf, saya tidak mau menyebutkan, ada satu asosiasi yang akan menentang. Asosiasi ini boleh-boleh saja, tetapi pemerintah akan marah karena akan terjadi inflasi. Jadi tolong diterjemahkan aja sendiri. Saya nggak mau menyebut secara spesifik yang mana, tapi yang jelas semua memiliki peran terhadap terjadinya kelalaian ini. Baik kepolisian, perhubungan juga. Jadi bukan mereka yang menyuarakan, yang mengawasan, melakukan penindakan ya, tapi juga mereka tentu punya kelemahan. Jadi saya rasa harus kalau kita bicara regulasi, maka seluruh lembaga tersebut harus duduk bersama yang dikoordinir oleh atau diatur, dirijen oleh RI1. Baik. Dat gitu ya.
kalau hal soal kompetensi yang ditanyakan oleh Mas Rangga, itu juga menjadi satu masalah. Kompetensi tidak hanya pengemudi angkutan logistik, tetapi juga kita sebagai pengemudi kendaraan ringan, baik mobil ataupun motor, kompetensinya ini kan jadi tanda tanya. Kita paham nggak kita ngomong kompetensi itu apa? Kompetensi itu bukan keterampilan. Keterampilan itu hal kecil waktu mengambil SIM saja. Itu yang diuji. Tapi faktanya waktu kita berada di jalan, di ruang publik, itu bukan soal kompetensi lagi. Bukan soal keterampilan, tapi seluruh kompetensi elemen atau parameter kompetensi yang lain, contoh soal pengetahuan, contoh soal psikologis, juga harus dia pahami. Bukan hanya peraturan berlalu lintas, tapi hal-hal yang lain, karena ini menyangkut ruang publik. Gesekan-gesekan di jalan itu bisa saja terjadi, baik pra perjalanan, saat perjalanan, ataupun pasca perjalanan. Nah, ini sangat kompleks. Nah, jadi kalau kita bicara kompetensi, kita masih lemah. Ya, kompetensi tentang kendaraan, tentang pengoperasian, tentang kita sebagai pengguna jalan, itu banyak sekali pengetahuan yang harus dipahami, harus dimiliki oleh para pengemudi. Kita bicara soal angkutan logistik yang barusan kita bahas. Itu Mas Edo, Mbak Pocut, ya, dan Mas Rangga, di situ untuk angkutan logistik ada ketentuan, ada aturan dasar hukumnya di dalam Undang-Undang 22 2009, saya lupa pasalnya ya. Itu disebutkan bahwasanya untuk pengemudi angkutan umum, mereka harus didasari waktu mereka proses untuk mendapatkan SIM B1 atau A umum dan lain-lain, mereka itu harus mengikuti pendidikannya dulu. Pendidikan bukan pendidikan ecek-ecek ya, tapi pendidikan yang betul-betul gitu ya. Tidak seperti kendaraan ringan. Kalau kendaraan ringan, kalau kita sudah berpengalaman, atau ada pakai atau, jadi abu-abu nih, atau kalau kita mengurus SIM, atau kita mengikuti satu pelatihan yang approve dari polisi, kita udah bisa mengikuti proses pengambilan SIM. Tetapi, jadi pengalaman saja udah boleh. Tapi kalau angkutan logistik, angkutan umum, harus sekolah mereka. Ini tidak dilaksanakan. Jadi dalam konteks kompetensi, itu yang bisa saya jawab, Bang Rangga. Siap. Oke. Nah, Pak, untuk kendaraan besar itu kan seringkali terkendala remblong nih, ya kan? Nih, apakah ada cara teknis yang perlu dipahami pengemudi untuk mengatasi masalah-masalah ini, Pak, sebenarnya? Nah, pertanyaan ini bagus sekali. Ini sangat ada korelasi dengan kompetensi tadi. Di dalam kompetensi, salah satu elemen atau parameter yang harus dikuasai dimiliki oleh pengemudi, selain keterampilan, mereka harus memiliki pengetahuan dalam pengoperasian kendaraannya. Pengetahuan, bukan keterampilan. Di dalam pengetahuan ini juga mereka harus paham, salah satunya modul dari atau outline daripada pengetahuan itu adalah pengenalan tentang kendaraan termasuk rem. Dan perlu diketahui rem kendaraan angkutan barang itu berbeda sekali dengan kendaraan ringan. Nah, berbicara rem untuk kendaraan angkutan di Indonesia, belum ada ketentuan yang pasti yang bisa memberikan bahwasanya kendaraan angkutan logistik itu harus pakai rem yang super bagus. Saya informasikan begini, mobil kecil itu rem hidrolis ya. Rem hidrolis ya, dia pakai minyak rem. Kemudian ada truk-truk yang masih menggunakan kombi brake. Dia hidrolis, ada angin, kombi. Tapi anginnya nggak ada, masih bisa dioperasikan. Itu namanya AOH, Air Over Hydraulics. Oke. Yang nomor 2 ini sebenarnya tidak berkualitas, tidak mumpuni untuk mau truk-truk angkutan. Kalau di luar itu sudah dilarang. Yang benar adalah untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang dan penumpang, mereka harus menggunakan rem full air brake. Nah, sebagai informasi terkait pemeriksaan yang ditanyakan Mbak Pocut tadi, untuk memeriksa full air brake setiap pagi,
kalau kita mau mengoperasikan, itu tidak bisa 5 menit. Bisa lebih dari setengah jam, 45 menit mungkin kita mengeceknya setiap pagi untuk memastikan kondisi rem secara keseluruhan itu layak untuk dioperasikan. Bukan sekedar buang angin, tetapi juga harus mengukur yang namanya camber. Ada komponen-komponen yang harus diperiksa antara roda kanan dan roda kiri sehingga tidak ada kepincangan atau ke rem kiri rem kanan itu harus balance gitu ya. Tidak seperti kendaraan ringan yang mungkin 5 menit 10 menit diperiksa sudah selesai. Dan itu masih banyak yang mengabaikan, Pak. Enggak tahu mereka. Belum nggak tahu ya. Untuk memeriksa aja mereka nggak tahu. Ya. Yang parah sekali, saya pernah dengan tim Gramedia waktu itu otomotif dulu ya, pasca kecelakaan tertentu kita melakukan investigasi di tol Cipularang di kilometer 87 kalau tidak salah. Kami bisa memperhatikan itu tahun berapa, sudah 5-6 tahun lebih lah mungkin ya. Kami melihat rata-rata kendaraan, kita bicara rem nih, bicara penggunaan rem. Jadi tadi kan pengetahuan tentang rem memeriksa kendaraan, mereka nggak tahu. Penggunaan rem aja mereka nggak tahu. Cara menggunakan rem yang benar mereka nggak tahu. Faktanya mereka ketika meluncur dari arah Bandung menuju Jakarta, ketika di turunan, rata-rata pengemudi truk di sana, baik gandeng ataupun straight, ya atau yang lurus yang tidak ada gandeng gitu ya, itu merilis persnelengnya atau transmisinya dengan membuat netral, kondisi netral. Mereka hanya mengandalkan yang namanya service brake atau kalau kita orang pengguna kendaraan ringan kita bicaranya kita sebut rem kaki saja. Padahal truk itu rem kaki itu baru bisa digunakan ketika kecepatan sudah pelan. Jarang sekali pada saat kecepatan melaju rem kaki digunakan. Perlambatan yang digunakan di sana, maksud saya truk itu memiliki selain rem kaki, mereka punya yang namanya rem kaki atau service brake, mereka punya exhaust brake, retarder, yaitu tujuannya adalah engine brake, perlambatan mesin. Nah, perlambatan mesin yang sudah melekat dengan mobil adalah engine brake dengan transmisi. Jadi misalnya kalau transmisinya masuk, misalnya dia dari 5 gitu ya, dia pasang di 4, itu ada perlambatan. Dia pasang di 3, dia masukin 3, ada perlambatan yang terjadi akibat perlambatan mesin karena transmisinya tadi. Baik. Nah, para pengemudi ini menempatkan transmisinya di posisi netral. Baik. Sehingga mobil tersebut melaju dengan kencang dan pengereman yang dilakukan hanya menggunakan service brake saja. Apa yang terjadi? Setiap mereka mengerem itu yang namanya kan kebetulan malam maghrib kita ke sana ya, sampai di sana itu kita lihat api yang keluar Baik. di roda-rodanya dan itu identik dengan panasnya rem dan identik kemampuan rem sedang menurun. Jadi pantas saja kalau dia menabrak kendaraan-kendaraan di depan, dia nggak bisa melakukan pengereman. Demikian. Jadi ternyata sesederhana literasi bagaimana berkendara dengan baik pun belum banyak yang tahu ya. Pak Jusri, kita mohon maaf karena waktu kita juga terbatas, tapi terima kasih banyak banget untuk Pak Jusri udah mau ngobrol bareng kita di sini, memberikan banyak sekali informasi. Mudah-mudahan ini jadi kecelakaan terakhir ya. Mudah-mudahan dan banyak masyarakat makin banyak yang tahu gitu dan juga para stakeholder bisa makin kesini makin mau lebih peduli gitu ya sama keselamatan ini. Terima kasih banyak Pak Jusri, sekali lagi selamat sore. Terima Selamat kasih sore Pak Jusri. Pak, terima kasih Selamat sore banyak. semuanya. Sehat selalu. Ternyata masih banyak tuh yang gak tahu hal-hal sesederhana kayak gitu ya. Gitu, Pak. Bahkan Itu berarti gampang dong orang-orang yang bawa kendaraan di tol tuh gampang dong, gak aman. Gak dibekali sama pengetahuan tentang kendaraannya gitu. Tadi yang disebutkan secara teknis ya, full airbag dan AOH tadi. Banyak juga yang gak tahu loh. Berarti lo kalau misalnya lagi berkendara di tol tuh
dekat lo ada banyak banget truk itu Mendingan khawatir menjaga. tuh ya. Iya tapi ya sih, Gat, nih kan banyak nih yang keluar kota pakai mobil kecil. Ah. Kan takut dong. Iya, betul. Terus Iya. truk-truk itu ngebutnya tuh udah kayak Ah. wih. Oh iya. Tokyo Drift. Tokyo. Ya kan jatuhnya kan. Drift, iya. Itu gimana tuh buat para pengendara kecil, ada tips and triknya Ya nggak? itu pokoknya kalau Pak Jusri juga sering menyarankan gitu Aha. kalau di dekat-dekat kendaraan besar gitu, Ya. bus atau truk yang banyak masalah kayak gini, itu mendingan menjauh aja. Menjauh aja deh pokoknya. Mau Gak apa-apa bisa lebih lambat jadi mereka jadinya Iya. atau kita langsung cepet-cepetan. langsung cepet aja, misal kalau memungkinkan ya, Iya, nyalip iya. aja nyalip. Iya, Jadi iya. jauh mendingan gitu. kita di depannya, bukan di belakangnya. Kalau di turunan lebih baik di belakangnya. Di belakangnya. sebenarnya. Karena kan kecenderungan kecelakaan ini kan banyak yang remblong ke depan kan, kalau turunan. Kalau di belakang gagal nanjak, jangan di belakangnya. Jadi harus aware Oh, sama lokasi iya, kita benar, bagian benar, di mana benar. juga ya. Oh, mulai deg-degan ya, makanya. kalau ke Bandung naik kereta cepat aja. Makanya naik transportasi umum, ya kan? Ya walaupun tidak sesederhana itu solusinya ya. Tapi itu tadi balik lagi kalau apa namanya ya semua pihak yang terlibat Iya. nih Iya, mestinya harus gitu ya. mengenyampingkan total rasa abai tadi ya. Iya. Yang gua baca dari apa yang disampaikan Pak Jusri sih dan juga penjelasan dari Mas Rangga kayaknya masih terkesan abai gitu ya. Iya. Padahal ini keselamatan nyawa manusia loh Iya, yang jadi nyawa taruhannya loh. ya. Makanya tadi Yes. dikatakan presiden harus turun langsung nih Iya, iya, sama iya, iya, masalah-masalah kayak gini kan. Dan ini nggak terjadi 1, 2, 3 tahun terakhir. Iya. It's been udah lama Udah Lama banget. banget, udah Iya. berapa kali Banget. terjadi banyak banget. Dan sering kali terjadi ya mudah-mudahan ya mulai dari odol segala macam dan sekitarnya ya. Semoga Walaupun nggak ini nggak termasuk terjadi ya. odol ya yang kemarin bawa galon ini ya. Belum diinformasikan Belum. tapi kayaknya enggak deh kalau galon Oh, ya. Harusnya enggak ya. Harusnya enggak Iya, ya. iya. Ya semoga ya makin aware semuanya. Soalnya kan tadi Pak Jusri juga bilang ya, kecelakaannya hari ini minggu depan udah lupa. Semoga jangan. Iya. Semoga jangan. Lebih aware lagi. Ya kan? Karena Iya, kan benar. kita juga deg-degan yang mau berkendara lewat tol. Jadi ini banyak tembusannya ke mana itunya. aja nih Mas Rangga? Ke Menhub, kepolisian pasti juga, Iya. PUPR juga termasuk, Kemenperin mungkin ya. soal Kemenperin odol ya kan. ya, Apindo, apalagi asosiasi pengusaha truk, semuanya lah pokoknya ya Semuanya, yang merasa semuanya, bertanggung jawab atas ini termasuk tadi di Snaker juga ya, Iya, di Snaker juga. bagaimana pengemudi itu maksudnya ya.